Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lama tidak live begini. Terakhir live begini ngedadak di rumah itu kapan itu ya? Itu 3 tahun atau berapa tahun lalu itu. Nah sekarang saya mencoba menyampaikan hal-hal yang hari ini menjadi persoalan. Kenapa saya katakan persoalan? Karena tadinya tidak ada persoalan, kemudian menjadi persoalan karena yang berbicara, yang menyampaikan ini orang yang dianggap memiliki ilmu atau pengetahuan, sehingga saat didengar oleh para jemaahnya atau saat didengar oleh para simpatisannya, apa yang disampaikan oleh beliau ini dianggap sebuah kebenaran. Nah, maksud saya bukan artinya ingin sok tahu atau saya ingin sok benar gitu, tetapi karena kebenaran itu kan akan membuktikan dirinya sendiri, tidak perlu dibuktikan kebenarannya, toh nanti suatu ketika kebenaran itu akan membuktikan dirinya sendiri, alam atau waktu nanti yang akan membuktikan. Tapi karena ini sudah cenderung masif, saya pun terpaksa untuk bicara agar tidak banyak lagi orang yang kebingungan menanggapi hal ini. Yang pertama yang ingin saya sampaikan itu adalah bahwa persoalan zikir thariqah yang seringkali disalahartikan. Disalahartikan itu zikir thariqah dianggap sesat, zikir thariqah dianggap tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, tidak ada dalilnya. Kemudian zikir thariqah itu seperti orang gila dan sebagainya. Nah, hal inilah yang ingin saya klarifikasi agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah umat menanggapi pola-pola zikir yang diamalkan oleh teman-teman pengamal thariqah, ya. Seharusnya ini tugas para ajengan, tugas para kiai, ya. Ya, tetapi nggak apa-apalah, saya bukan ajengan, saya bukan kiai juga, ya. Oke, saya ingin mengutip karena harus selalu terkesan pakai dalil, harus selalu terkesan pakai kitab, ya. Saya kepaksa buka kitab. Jadi kemarin-kemarin bukan berarti saya nggak bisa buka kitab. Saya ingin mengutip apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Abu Bakar bin Almarhum Muhammad Syato ketika beliau mensyarahi kitab Hidayatul Adhkiya yang disusun oleh Syekh Zainuddin bin Syekh Ali bin Syekh Ahmad Al-Ma'bari. Madhab beliau Syafi'i. Jadi madhab fikih dari Syekh Zainuddin Al-Ma'bari itu adalah Syafi'i. Kemudian kitab Hidayatul Adhkiya ini disyarahi, ya, oleh Syekh Abu Bakar bin Almarhum Muhammad Syato dengan nama Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya ala Hidayatil Adhkiya ila Tariqil Auliya. Namanya panjang. Nah, terus Syekh Nawawi Al-Bantani juga mensyarahi kitab ini. Beliau namai syarahnya itu
Sulamul Fudala ala Hidayatil Adzkiya ila Thariqil Auliya. Nah, Syekh Nawawi Al-Bantani ini beliau adalah guru dari Mama Sempur Purwakarta. Beliau juga murid dari Syekh Ahmad Khatib Sambas, pendiri Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Kitab-kitab Syekh Nawawi Al-Bantani ini banyak dipelajari di pesantren-pesantren, khususnya Purwakarta, khususnya Indonesia. Kebanyakan pesantren Indonesia mengambil dasar pengambilan pelajaran ini dari Syekh Nawawi Banten. Nah, kitab-kitab yang beliau susun itu merupakan salah satunya barokah dari talqin dan pengamalan zikir yang beliau dapat dari Syekh Ahmad Khatib Sambas, pendiri Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Jadi agak heran kalau misalkan kitab Syekh Nawawi Al-Bantani-nya dipelajari, tetapi thariqahnya tidak dipelajari. Nah, thariqah Syekh Nawawi Al-Bantani itu adalah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Ya, beliau belajar ke Syekh Ahmad Khatib Sambas di Jabal Qubais di Mekah Al-Mukarramah waktu itu. Dalam perjalanannya beliau kemudian mensyarahi kitab Hidayatul Adzkiya, dikasih nama sama beliau, namanya menjadi Sulamul Fudala. Kemudian Hidayatul Adzkiya juga disyarahi oleh Syekh Abu Bakar Asy-Syato, begitu ya. Nah, apa yang ingin saya sampaikan? Yang ingin saya sampaikan ini adalah terkait dengan tata cara zikir thariqah yang seringkali disalahartikan. Termasuk beberapa tokoh sering bicara bahwa haram hukumnya zikir dengan cara seperti itu. Nah, ini menjadi persoalan ketika didengar oleh umat, ya. Ketika didengar oleh umat, pengetahuan ini orang yang bicara belum mapan sehingga langsung bicara haram dan sebagainya, tidak ada dalilnya dan sebagainya. Sebetulnya bukan tidak ada dalilnya, itu yang ngomong saja yang kurang pengetahuan sehingga berani untuk mengharamkan sesuatu yang sebenarnya itu adalah tuntunan dari Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umat, ya, melalui Imam Ali bin Abi Thalib, melalui Imam Hasan, melalui Imam Husain, kesininya silsilah ke-19 Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, sampai kemudian kepada Syekh Ahmad Khatib Sambas, sampai kepada para ulama yang dididik oleh beliau, ya. Dari mana akan saya mulai? Karena ini kitabnya tebal, ya. Ya, tetapi bolehlah saya mulai terkait dengan kaifiat zikir, ya. Kaifiat zikir thariqah yang sering kaifiat itu cara zikir thariqah yang sering disalahartikan dan dianggap tidak ada dalilnya oleh sebagian kalangan. Padahal sebenarnya kalau membuka kitab ini, boleh dibuka yang punya kitabnya itu di halaman 47, ya. Di sini dikatakan li'anna lidzikri turuqan katsiratan wa kafiyatan adidatan 'indal masyayikh, ya. Jadi yang namanya tata cara zikir ini memiliki tata cara yang banyak, ya. Tata cara yang banyak dan kaifiatnya sangat banyak sehingga indal masyayikh, menurut petunjuk dari para guru. Para guru di sini guru-guru yang memiliki silsilah. Jadi zikir thariqah itu zikirnya punya silsilah, Pak. Jadi tidak bisa dikatakan sesat, ya, Pak. Itu punya silsilah. Silsilahnya juga tersambung kepada Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda kalau kita belajar kitab, ya, belajar buku, itu silsilahnya paling sampai kepada pengarang buku. Tetapi kalau kita belajar zikir, itu silsilahnya sampai kepada Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, disebut mu'tabaroh atau disebut muttasil, tersambung. Mu'tabaroh terhitung cek Sunda nama kacuk-cruk gitu. Mu'tabaroh iya dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini terus sehingga jelas silsilahnya tersambung kepada Kanjeng Rasulullah, disebut muttasil. Di sini dikatakan
Ayyabda'u biqauli la ilaha min pamil qalbi ka'annahu yakhruju minhu ma siwallah wa yamuddul anqu wa ra'su ilal janibil ayman thumma ilal aysar wa yadribu bi kalimati illallah ala pamil qalbi ka'annahu yadkhulu fihi syai'an min awrillah wa yajharu bi sawti rabti wa huwa darbu bi kalimati tauhid fil qalbil hamiyya sanubari. Liar kan? Oke, saya terjemahkan saja ya. Repot bahasa Arab itu ya. Oke, saya terjemahkan saja. Seorang pengamal zikir itu harus memulai mengucapkan la ilaha illallah itu dengan kalimat la ilaha terlebih dahulu, dengan cara mengangkat kepalanya itu, mengangkat kepala la ilah. Pas ilahanya, posisi kepala itu harus condong ke sebelah dada bagian kanan. La ilaha, begitu. La ilaha. Nah, terus summa ilal aisha, jadi la ilaha tulis ke kiri, illallah, begitu. Ini boleh diamalkan kalau sampean punya guru thariqah atau sampean punya guru zikir. Tidak boleh diamalkan kalau sampean guru sampean hanya guru wirid. Jadi harus guru thariqah, harus guru zikir yang silsilahnya tersambung kepada Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baru boleh caranya seperti ini. Tanya-tanyalah guru mau kemana aja ya. Gitu. Ini mah saya mau ngejelasin aja, soalnya kemarin zikir begini katanya sesat Pak, jadi makanya saya jelasin biar itu santrinya yang mungkin aja nonton itu lapor ke gurunya yang bilang sesat itu. Sengaja saya mah. Jadi la ilaha illallah, kemudian wa yadribu bi kalimati illallah ala pamil qalbi, ke sini dipukulkan kalimat illallahnya, illallah, ke sini. Jadi itu tata cara indal masyayikh, menurut para guru yang silsilahnya tersambung kepada Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah terus kemudian wayajharu bisauti robti, dikeraskan suaranya, bisauti robti, dengan suara yang tidak putus. La ilaha illallah, 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 dan seterusnya. Bukan sesat itu teh. Ini keterangannya ada ya. Kalau butuh penegasan dari Al-Quran misalkan dikatakan innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Jadi sesungguhnya Allah itu mengetahui yang jahar, suara jahar ini suara keras, la ilaha illallah. Bukan Allah tuli, bukan sehingga kita butuh teriak-teriak saat berzikir, bukan. Ini hati kita tuli, susah dibilangin. Hati kita tuli, susah dikasih petunjuk. Hati kita tuli, waktu ngedengar, waktu sholat juga kita nggak sholat. Hati kita tuli, itu namanya. Dibilangin sama orang tua susah nurutnya, dibilangin sama teman susah nurutnya, dibilangin sama tetangga susah nurutnya. Tuli berarti hati kita teh. Karena hati kita tuli, maka harus keras manggil-manggilnya. Loh. Jadi ibadah itu untuk diri kita sendiri, bukan untuk Allah. Dah Allah mah tuh Sami'un Basir Pak, Maha mendengar, Maha melihat gitu. Sehingga betul Allah Maha mendengar, Maha melihat. Tetapi kan ini diri kita, ya, diri kita yang tidak mampu mendengar nasihat, tidak mau mendengar masukan, tidak mau mendengar kebaikan-kebaikan, sehingga dari dulu ya begini-begini aja kita tekan, akhlak kita tidak robah. Nah sehingga tujuan daripada zikir dengan suara yang keras dan kencang itu adalah ini bagaimana hati kita supaya menjadi lembut, menjadi gampang menerima petunjuk ibadah, gampang menerima hidayah gitu ya. Karena hidayah ini, Allah ngasih hidayah ini banyak caranya, melalui tetangga, melalui saudara, melalui teman, melalui apapun. Tetapi kan hati kita susah menerima. Nah karena hati kita susah menerima, itu tanda bahwa hati kita ini keras. Itu summa qasat qulubuhum min ba'di dzalik fa huwa kal hijarah asyaddu qaswah, kan begitu ya.
hati mereka itu keras, bahkan lebih keras daripada batu. Nah karena itu harus dipukul, hati kita ini harus dipukul dengan suara yang kita lantunkan melalui lantunan la ilaha illallah ya. Terus dikatakan juga dalam satu keterangan, kalau saya tidak salah hadis riwayatnya riwayat Muslim. Jadi hadis riwayat Muslim itu derajat ketiga dalam kesahihan hadis ya. Derajat pertama itu disebut muttafaq alaih. Muttafaq alaih itu diriwayatkan oleh dua imam hadis sekaligus, Imam Bukhari dan Imam Muslim ya. Kemudian itu derajatnya sahih. Terus kemudian ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari saja. Nah, itu derajatnya masih sahih juga. Ada lagi derajat ketiga itu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim saja. Ya, itu juga sahih derajatnya. Nah, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, "Kana raf'us sauti inna raf'as sauti inda dzikri kana ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Sesungguhnya mengeraskan suara saat berzikir itu sudah ada sejak zaman Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sampean mesti aneh? Itu kenapa sampean mesti mengatakan bahwa zikir dengan suara yang keras dan kencang itu sampean katakan sesat. Kemudian zikir itu sampean katakan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah keislaman. Itu hadis yang ngomong, sampean aja yang kurang pengetahuan. Makanya ngomong zikir yang begitu sesat. Nah, ada akibat dari zikir yang dilantunkan dengan bisauti robti ini. Suaranya, si suara ini kan tidak terputus. Sehingga la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Beberapa hurufnya itu menjadi tidak jelas. Padahal yang dimaksud tetap zikir la ilaha illallah. Jadi nanti itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Seolah-olah bukan la ilaha illallah terdengarnya sama orang gitu. Tapi itu si pengamal bermaksud membaca la ilaha illallah itu awas, ini bukan sedang belajar tajwid ya Bapak-bapak Ibu-ibu. Ini konteksnya adalah konteks belajar zikir. Nah sehingga tidak menjadi soal, karena dalam kitab Anwarul Qudsiyah dikatakan wa ayyaslima zakiru nafsahu bi ayyi lafzi zikrin kana. Jadi seorang yang berzikir itu, yang mengarang Anwarul Qudsiyah itu Imam Sya'rani. Nah, Imam Abu Wahb Sya'rani itu yang menyusun kitab Mizanul Kubro, kitab 4 madhab itu. Ini yang tahu 4 madhab saja ya. Ini beliau mursyid beliau mursyid thariqah juga. Itu ada di dalam silsilah kami. Silsilah kami tersambung kepada beliau yang ngarang 4 madhab. Sampean Syafi'i saja belum tamat sudah mengharamkan ini haram, itu haram dan sebagainya. Ini yang tahu 4 madhab ya. Beliau mengatakan seorang pengamal zikir yang zikirnya bersilsilah ini ya, yang zikirnya sudah ada gurunya, yang zikirnya bersilsilah sampai kepada Kanjeng Rasulullah SAW, boleh bahkan harus memasrahkan ini lisan bi ayyi lafzi zikrin, dengan lafaz zikir mana saja. Karena yang dimaksud dengan zikir itu adalah bukan mengucapkan satu kata. Zikir itu kan artinya ingat. Ini kata-kata, kalimat-kalimat ya, kalimat la ilaha illallah, kalimat apapun, kalimat zikirnya ya, itu digunakan oleh ahli zikir untuk menggiring pikiran yang betah berada di dalam wilayah kehidupan agar fokus ke dalam hati. Pikiran kita ini kan bercabang-cabang setiap hari ya. Ada yang ke urusan beras, ada yang ke urusan hutang, ada yang ke urusan anak sakit, ada yang ke urusan bla 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 lah, banyak ya urusan kehidupan itu. Nah, agar pikiran ini tidak melulu berada di dalam wilayah kehidupan dan bisa fokus ke dalam wilayah hati, sehingga pikiran ini merasakan ketenangan, karena ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan berzikir, mengingat, berzikir bukan membaca, hanya dengan mengingat Allah itu hati bisa menjadi tenang
Itu ingat utang pusing sampean kan. Ingat apalah terserah itu pasti rasanya pusing. Selain mengingat Allah itu pasti rasanya pusing ya. Nah karena itu maka efek dari mengamalkan zikir yang diijazah dari guru ini itu efeknya adalah ketenangan jiwa. Nah ini ada ragu, ada gelisah, ada kecewa, hajar nyaman nanti itu efeknya. Nah tata caranya begitu. Jadi ini mohon jangan disebut sesat lagi. Sampean kalau ngomong sesat lagi saya datengin ke pesantren sampean loh. Beringanjang saya. Nah terus mana lagi? Itu ya caranya ini biar tidak ada kesan bahwa zikir yang dilantunkan oleh kalangan kaum thariqah ini dikatakan sesat ya, dikatakan tidak sesuai tuntunan gitu. Ini keterangan dari ulama sudah saya sampaikan. Kemudian ayat Quran juga tadi sudah saya sampaikan. Hadis juga ada, sudah saya sampaikan. Nggak ngerti juga ngobrol lah gitu. Jangan begitu ya. Gitu ya. Itu. Nah, efek dari pengamalan zikir itu juga dikatakan di sini labudda lil muridi min dzikrin yuwazibu alaihi li anna dzikra yakunu kal misbah fi yadihi. Wajib kepada murid untuk selalu mengamalkan zikir dan dia konsisten dalam pengamalannya. Karena zikir itu seperti pelita yang dia pegang. Dirasa ilahi, ketenangan, kenyamanan ya. Rasa bahagia sebagai efek daripada zikir itu. Karena zikir untuk mengajar ketenangan jiwa nggak bisa pakai thalabul ilmi, Pak. Thalabul ilmi itu sampean punya pengetahuan baru masuknya ke otak, ke sini. Jadi memori otak sampean itu nanti makin lama makin numpuk, nggak bisa tenang itu. Nah justru untuk melahirkan ketenangan jiwa, ketenangan pikiran, ini seluruh memori pikiran, baik itu memori yang dihasilkan dari masalah kehidupan maupun memori yang dihasilkan dari referensi yang sering dibaca, ya ini harus kosong. Dan cara mengosongkannya adalah dengan berzikir la ilaha illallah yang ditalkinkan, yang diijazahkan oleh guru mursyid yang bersilsilah kepada Kanjeng Rasulullah SAW. Nah efek dari itu adalah ketenangan, kenyamanan. Jadi untuk mencari tenang, mencari nyaman tidak bisa dengan membaca, tidak bisa dengan mendengar apa kata orang, harus dengan ibadah. Nah ibadah zikir terutama ya. Nanti ini pikiran kita kosong dari mengingat-ingat hal yang bersifat materi kehidupan, menghadap ke dalam hati. Di dalam hati itulah ini pikiran merasakan ketenangan yang sangat luar biasa. Barulah di situ berlaku ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah hanya dengan berzikir kepada Allah hati bisa menjadi tenang, bisa menjadi nyaman. Ya, ini pikiran kita juga kan bagian dari unsur hati. Nah, makanya ini unsur harus bersatu, hati dan pikiran ini harus bersatu sehingga bisa ada dalam keadaan tenang. Ibarat satu pasangan gitu ya, lama nggak ketemu, lama berpisah, kemudian berjalan menuju janjian gitu, ketemu di mana, pas ketemu kan nyaman gitu ya, tenang, bahagia, ketemu sama pacar, ketemu sama pasangan gitu kan ya. Nah ini pasangan pikiran kita itu hati. Pasangan pikiran kita itu hati, bukan hutang, bukan masalah kehidupan. Pasangan pikiran kita itu hati. Dia harus ketemu pikiran sama hati biar tenang, biar nyaman. Barulah ala bizikrillahi tatmainnul qulub itu berlaku, Pak. Gitu ya. Jadi bagi ahli zikir, ayat ala bizikrillahi tatmainnul qulub itu bukan dibaca berulang-ulang, dikejar itu ayat agar betul-betul terasa bahwa ketenangan jiwa itu dihasilkan akibat daripada zikir, bukan tenang akibat masih punya jabatan berapa tahun lagi, bukan tenang akibat punya harta yang bisa berapa 7 turunan lagi kan, bukan tenang akibat punya ABCD dan lain sebagainya, tapi
ketenangan jiwa ahli zikir itu ditimbulkan akibat efek zikir, efek ibadah yang diamalkan gitu ya. Sehingga Quran bagi ahli zikir itu adalah target-target tujuan, bukan sekedar untuk dibaca. Target-target tujuan ini bagaimana agar ibadah betul-betul terasa oleh jiwa. Nah, di sini dikatakan cara agar ibadah terasa oleh jiwa itu adalah dengan mengamalkan zikir yang tadi saya katakan ya, mengamalkan zikir, karena zikir itu seperti pelita yang dipegang oleh seseorang, sehingga dengan pelita itu dia bisa melihat situasi di sekelilingnya. Kalau ke dalam ruangan gelap kita bawa pelita atau bawa lampu, kan kegelapan ruangan itu akan terlihat ya. Kegelapan ruangan itu akan terlihat. Nah, ini pikiran, bawa zikir ke hati, ini unsur-unsur jelek di dalam hati kita itu terlihat. Unsur baiknya juga terlihat, unsur jeleknya juga terlihat. Ini hati kesel terus, ini hati gelisah terus ya. Kita bawa obor ke dalam ruangan, yang tadinya ruangan itu gelap kan berubah menjadi terang karena obor yang kita bawa. Nah, ini pikiran ya, bersatu dengan zikir ibarat tangan membawa obor. Masuk ke dalam hati, terasa. Kalau masuk ke dalam ruangan mah terlihat oleh mata. Ini akal atau pikiran bersatu dengan hati dengan membawa cahaya terang zikrullah atau ingat kepada Allah. Terasa ini hati kita itu ternyata bandel, gelisah terus, kecewa terus sama orang, selalu berharap pada manusia dan sebagainya dan sebagainya. Gitu, selalu narget keinginan-keinginan dan sebagainya. Terasa, bahkan ulas asihnya pun terasa. Oh, hati kita ini tenang, nyaman, ulas asih ke orang, tidak mau menjadikan orang berada di dalam kesusahan, berada di dalam kesulitan dan sebagainya lah. Ini perumpamaan. Wa tahsulul waridatu fi qalbihi, muncul lintasan-lintasan positif di dalam hatinya. Jadi efek zikir itu adalah positive thinking si orang teh. Gitu. Jadi orang si pengamal ini akan terus positif thinking, pikirannya terus positif gitu. Dia tidak akan terpengaruh oleh sikap jelek orang, meskipun dibaudan, cek Sunda nama, meskipun diusir, meskipun dan sebagainya, tetap sifatnya ini. Kalau baik terus baik ya. Kalau ulas asih terus ulas asih, kalau nyaman terus nyaman, kalau tenang terus tenangnya teh. Itu disebut istiqomah ya. Jadi istiqomah dalam ulas asihnya, istiqomah dalam tenangnya. Karena untuk istiqomah dohir mah gampang. Gampangnya apa? Ya tinggal setiap jam 12, adanya sholat 5 waktu itu kan untuk melatih istiqomah zohir, istiqomah badan kita. Sholat awal waktu itu untuk mengatur keistiqomahan zohir, melatih keistiqomahan zohir. Yang paling susah itu mengatur keistiqomahan hati, keistiqomahan batin. Seringkali kan kebaikan hati kita ini berubah akibat kelakuan jelek orang lain. Yang tadinya cinta jadi benci kan, yang tadinya suka jadi kecewa kan gitu ya. Yang tadinya banyak hal lah gitu yang membuat hati kita berubah gitu. Hati ahli zikir tidak begitu, Pak. Hati ahli zikir terus menerus menebarkan terus menerus menyebarkan ketenangan dan kenyamanan dan kebahagiaan, terus menerus bantu orang dan sebagainya. Bahkan seringkali dia lupa pada kebutuhan dirinya sendiri akibat dia fokus menebarkan manfaat, menebarkan kebaikan untuk orang-orang di sekelilingnya gitu. Itu contohnya gitu ya. Efek dari pengamalan efeknya itu tadi. Jadi bukan untuk Allah ibadah, bukan untuk kita ibadah, biar kita jadi jalma benar gitu, biar kita jadi orang benar, biar kita jadi orang baik lah gitu ya. Itu bukan untuk Allah mah nggak butuh ibadah kita. Mau sealam Purwakarta jadi ahli ibadah semua juga nggak akan nambah-nambahin kekuasaan Allah kok. Mau seantero Purwakarta maksiat semua juga tidak akan ngurangin kekuasaan Allah kok. Allah itu kekuasaannya mutlak ya. Kita ini butuh Allah, butuh kepada Allah gitu, butuh kepada yang mutlak. Nah, yang mutlak di dalam batin kita itu ya jiwa, hati ya. Di dalam diri kita yang mutlak itu hati gitu.
Banyak orang yang meskipun punya uang masih gelisah, punya jabatan masih gelisah. Itu kan artinya kebahagiaan dunia itu kebahagiaan yang relatif. Tetapi kebahagiaan batin itu kebahagiaan yang mutlak. Nah, tetapi likulli syai'in sababa. Segala sesuatu ada sebab. Termasuk kebahagiaan batin ada sebab. Nah, kalau kebahagiaan dohiriah materi sebabnya kita punya materi. Kalau kebahagiaan batin sebabnya itu adalah ibadah. Panjang teuing jadi nanti ngacaprukna. Man laisa lahu azkarun falaisa bizakarin. Siapa yang tidak memiliki zikir, tidak punya ijazah zikir dari guru mursyid, ya, tidak punya zikir yang ditalkinkan, man laisa lahu azkarun falaisa bizakarin. Maka orang itu lain lalaki senagi nucan boga zikir teh gitu. Yang belum punya guru mursyid, ya, yang belum punya, ya, meskipun pangkatnya kiai ajengan atau saya hampurayanya gitu nya. Meskipun pangkatnya kiai ajengan tetapi belum memiliki guru mursyid, man laisa lahu azkarun falaisa bizakarin. Orang yang belum memiliki zikir-zikir yang mengalir di dalam tubuhnya, di dalam jiwanya itu, falaisa bizakarin. Dia bukan laki-laki. Cirinya bukan laki-laki. Sering ngomong di belakang itu, ya. Haram zikir tarekat. Awas itu ngomongnya di belakang. Coba ngomongnya di depan saya begini. Saya sodorin ini kitab dah. Ada tinggalan. Terus lah pokoknya gitulah. Wa idza faqada syaikhul mursyidu fal adkarun baru kalau nggak punya guru, adkarun nabawiyah. Adkarun nabawiyah ini zikir yang subhanallah 33, ya, Allahu Akbar 33, alhamdulillah 33 dan sebagainya. Itu kalau nggak punya guru mursyid, baru itu zikirnya. Yang biasa itu yang habis sholat geninganan di masjid-masjid umum gitu. Kalau nggak punya guru mursyid baru amalkan itu. Kalau sudah punya guru mursyid, yang amalinya la ilaha illallah. Keterangannya afdhalu ma aqulu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Kalimat yang paling utama yang diucapkan olehku, kata Rasulullah, dan oleh para nabi sebelumku, kata Rasulullah, itu adalah kalimat la ilaha illallah. Nah, jangan heran kalau ahli zikir yang sudah memiliki guru mursyid, ya, yang sudah memiliki guru, itu zikirnya tidak lagi pakai subhanallah 33, tidak lagi pakai Allahu Akbar 33, tidak lagi pakai alhamdulillah, tidak lagi pakai alhamdulillah 33, karena mereka sudah punya guru, dan menurut guru yang bersilsilah sampai kepada Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, habis sholat 5 waktu ngamalinnya adalah mengamalkan la ilaha illallah, 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 dan seterusnya. Jangan heran, jangan dianggap sesat. Oh, saya teman tuh subhanallah heula, ujuk-ujuk la ilaha illallah. Maneh kurang wawasan, Pak. Gitu. Makanya ngobrol main tuh yang jauh, Pak. Jangan mainnya di rumah aja. Lihat itu, ini dunia luas, Pak. Itu jadi mainnya jangan di rumah aja. Urusan ilmu mau komo itu, lalaga ilmu teh, Pak. Lah, Bapak masuk itu. Itu ya. Jadi itu tata cara zikir, asalkan punya guru itu sah. Dan kitabnya saya pabalatak ini, kalau mau di absen mangga tuh terserah tuh saya pepek lah di lemari, saya bawa kabeh, bawa meg itu. Kalau sombong biasa kalian sombong, datih alatiyah fa inna taih alatiyah sedekatun. Sombonglah pada orang sombong, karena sombong pada orang sombong itu adalah sedekah gitu. Mana di keterangan teh aya keneh, Pak, itu Pak can beres kelanya. Tengan heula halaman kieu aing ngaji kitab teh hese neangan halaman, mentekna ngaji ngobrol leuwih ngeunah, sabenerna mah ngan kusabab bapak ngaharamkeun cenah tarekat haram jeung sebagainya, kurang wawasan bapak teh gitu. Tuh kan jadi poho halamanna. Bentar ya. Sebentar.
Nih, menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, tadi syarah yang disampaikan oleh Syekh Abu Bakar Sato, ya, bunyinya seperti tadi. Ini kitab yang sama tapi yang nyarahinya beda. Yang nyarahinya itu adalah Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani itu murid dari Baing Yusuf Purwakarta. Jadi sampean kalau betul-betul mahabah ke Syekh Nawawi Al-Bantani, ya, itu yang kitab-kitabnya sampean kaji di pesantren-pesantren itu ulahnya saatkeun ka tukang torekat, ulahnya saatkeun ka tukang zikir. Syekh Nawawi teh ahli zikir bapak. Itu bapak we nu teu nyaho. Ahli zikir, ahli thariqah. Wa yajuru ra'sahu bimaddiha min as-surrati ila ad-dimaghi ra'si wa yamilu ra'sahu ila al-jihatil yumna bila wa yarji'u bi ilahin ila jihati sadrihi wa bi illallah ila jihatil qalbi wa hiyal yasar wa yadribul qalbu bi qawli illallah darban qawiyan litanzilul jalalah ala al-qalbi fa tahriku sayyidul khatiratul radi'ah. Hesenya gitu ngaji kitab teh rese itu urang terjemahkeun we. Seorang pengamal zikir harus menarik kepalanya dengan memanjangkan kalimat la sampai dari pusar sampai ke ubun-ubun, kemudian menyondongkan kepalanya ke bagian kanan dan menyondongkan kepalanya ke bagian kiri dengan kuat-kuat membaca ilallahnya. Jadi la ilaha illallah. Begitu cara bacanya. La ilaha illallah. Enggak sesat, enggak ini aturannya Ki Nawawi Banten ini gini zikirnya. Ya Allah ya Rabbi, eta sapina meunang ngarang saha jang sok di aji ku ujang eta dina di pasantren-pasantren la illallah la illallah. Jadi bukan budak-budak kayak robot gedeg, bukan itu teh ahli zikir yang begitu teh. Ada keterangannya, ada dalilnya, bukan gedeg-gedeg kayak bukan budak-budak kayak robot gedeg. Itu yang kurang wawasan biasanya yang seperti itu teh ngomongnya teh suka seenaknya gitu. Ini dalilnya begitu. La ilaha illallah. Syaratnya punya guru ya yang mengijazahkan itu kalimat la ilaha illallah. Kenapa harus seperti itu? Wa inna ma tatlubu hadhil kafiyah litarimu kalimatil musyarrafah ala ta'ifil khamsi. Wa hiya latifatul qalbi wa latifatul ruhi wa latifatul sirri wa latifatul khafi wa latifatul akhfa. Cara zikir yang seperti itu agar mengalir energi zikir ini ke seluruh bagian hati. Bagian hati ini ada 5 ya. Dikatakan oleh Imam Nawawi ini bagian hati ini ada 5. Ada latifatul qalbi, tempat guru menyimpan energi zikir itu di latifatul qalbi ya, di sini di sebelah dada bagian kiri, 2 jari di bawah susu kiri. Itu latifatul qalbi. Ini latifatul qalbi. Nafsunya nafsu lawamah. Sering nyela orang, kamu mah jelek. Apalagi di sosmed ya. Oh, itu tahulah barang teh menang anjuk. Tah eta nu sok peletak-peletuk dikit. Ini dosanya di sini nih, sebelah sini. Makanya di bagian sebelah sini ditanamkan oleh guru mursyid ini zikir di sebelah sini biar sifat-sifat yang seperti itu tidak lagi ada. Ngebohong, ngawadul ya, spirit untuk nyuri, semangat untuk nyuri ya, nyuri barang orang yang bukan haknya itu di sini ya. Ngomong-ngomongin orang dan sebagainya itu di sini, menggunjing, gosip, gibah dan sebagainya itu di sini. Makanya kenapa dipukulkan ke dada kiri? Sebab di sini teh rajana dosa. Rajanya dosa di sini teh. Hal-hal dosa yang berkaitan dengan urusan orang lain itu sering munculnya di sini. Makanya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah dan seterusnya dan seterusnya. Juga ada bagian hati namanya latifatul ruh. Di dada bagian kanan 2 jari di bawah susu kanan. Itu latifatul ruh itu di situ. Ini mau untuk pengetahuan saja. Sebetulnya nggak boleh comel dibuka ini teh, tapi dah gimana tuh, dah harus dibuka ya, nih terpaksa dibuka saja. Di sini nafsunya namanya nafsu mulhimah. Di sini itu nafsu hewan jinak pak. Coba hewan jinak kebiasaannya apa coba? Hewan jinak itu kan kebiasaannya apa? Kebiasaan hewan jinak teh makan, tidur, berkembang biak. Jadi ini nafsunya yang menggerakkan di sini. Kita apa namanya?
mau makan, mau tidur, mau apa, ini latifatul ruh, ya, namanya latifatul ruh. Terus di dada kiri bagian atas, 2 jari di atas susu kiri itu namanya latifatul sirri. Latifatul sirri itu yang ngerokok, sorrynya beri udud ya, terharamkan, makruh hungkul. Itu latifatul sirri. Latifatul sirri itu bawaannya teh materialistis. Liburan pengen kemana, tahun ini harus punya apa, tahun depan harus naik jabatan, harus jadi apa, ini rumah kayaknya bagusnya digimanain dan sebagainya. Nafsunya di sini, ya, nafsunya di sini. Terus di sebelah sini di atas susu, 2 jari di atas susu kanan itu namanya latifatul khofi. Latifatul khofi ini spiritnya adalah ngebunuh orang, ngebunuh secara fisik, ngebunuh secara citra. Jangan ikut tarekat, itu sesat, itu udah ngebunuh. Nah, nafsunya di sini, Pak. Nafsunya di sini gitu. Jadi ya saya mah bukan mau ngobrolin sampean yang sering sesat-sesatin torekat, saya mau ngobrolin nafsu sampean yang sering ngejelek-jelekin torekat gitu. Saya ngobrolin nafsu sampean aja gitu. Nah, di sini nafsunya apa? Ngebunuh orang, ngebunuh karakter maupun ngebunuh fisik. Sering kan banyak berita-berita pembunuhan dan sebagainya. Nafsunya di sini. Nah, di bagian tengah dada, ya, ini namanya latifatul khofi. Tadi latifatul sirri, latifatul khofi. Ini di bagian tengah dada ada namanya latifatul akhfa. Latifatul akhfa itu ngedumel, ya. Terus kemudian kesel, jengkel sama orang. Di sini tuh lihat pacar nikah sama orang lain, kedumel kan. Situ tengah dada, sebel yang nyekek tidak, tengah dada dan sebagainya itu ya. Itu di sini di tengah dada. Nah, seluruh bagian dari hati ini harus teraliri oleh energi zikir, ya, harus teraliri oleh energi zikir, sehingga cara baca zikirnya, cara melantunkan zikirnya juga beda dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, nudutan, Pak. Nggak ada energi-energinya, tapi nah, ini biar nafsu-nafsu itu terpukuli, ya. Nafsu-nafsu itu menjadi lemah suatu ketika. Setelah habis zikir rasanya tenang, itu tanda nafsu melemah. Makanya kata Rasulullah, kata sebagian itu kata sahabat, ya, roja'na min jihadil akbar ila jihadil asghar. Kita telah kembali dari jihad kecil menuju jihad besar. Padahal waktu itu habis perang Badar. Nah, habis perang Badar masih dikatakan perang kecil itu, masih dikatakan perang kecil. Sahabat bertanya, "Wa ma jihadul akbar ya Rasulullah?" Apa jihad besar itu? Ya Rasul, jihadun nafs. Ini memerangi hawa nafsu yang seringkali bawaannya teh pengen diam aja di kamar gitu ya. Bawaannya teh pengen mewek aja menangisi kehidupan. Bawaannya teh pengen pokoknya mah hidup segan paeh teh hayang, itu teh ngaranna gitu teh. Itu teh nafsu, Pak. Nah, adanya di diri kita kan, itu nafsu harus diperangi. Itu, nah, seluruhnya harus terhiasi energi zikirnya, sehingga yang naik ke sini itu energi-energi yang sudah baik, yang naik ke dada. Yang naik ke pikiran, dari dada naik ke pikiran, itu energi-energi yang sudah nyaman, energi-energi yang sudah baik, ya, energi-energi yang sudah baik. Ini di sini namanya latifatun nafsi, ya. Ini latifatun nafsi, ini nafsu amarah di sini. Ego, ngerasa paling benar sendiri, ngerasa dalil sendiri, ngerasa kitab yang sudah dibacanya udah banyak, ya. Ngerasa jamaah gue banyak, kalau gue ngomong pasti diterus ini pesantren gue gede dan sebagainya, ini nggak mau belajar lagi dan sebagainya. Gue mah udah banyak ini, santri gue mah, jamaah gue mah udah banyaknya, gue mah nggak mau belajar lagi. Ini latifatun nafsi, nafsu amarah. Inna nafsa la ammaratun bisu. Sebetulnya nafsu amarah itu selalu memerintah kepada kejelekan. Di sini ego namanya. Ego itu adalah nafsu amarah. Terus di ubun-ubun di sini ada namanya latifatul qalb. Latifatul qalb ini adalah
nafsunya nafsu kamilah. Nah, di sini biasanya tulul amal. Tulul amal itu panjang angan-angan. Andai aku punya, andai aku punya, andai aku punya. Nah, ini yang bicara nih. Banyak berandai-andai, banyak berangan-angan. Nah, seluruh bagian diri itu, seluruh bagian hati itu harus teraliri oleh energi zikir. Baru seseorang dikatakan sah menjadi ahli zikir. Jadi ahli zikir itu bukan yang mewek-mewek, istriku sama mewek, lu sedih ya ini, zikir. Bukan begitu ya. Tetapi orang yang seluruh bagian hatinya, bagian jiwanya itu sudah teraliri oleh energi zikir, baru sah disebut wadzakirina wadzakirat. Dan laki-laki yang sering berzikir, juga perempuan-perempuan yang sering berzikir. Itu maksudnya. Sampai bagaimana ini mengalirkannya? Wa yasfu dzakir halal dzikri qalbahu mustahdiran lil ma'na hatta ka'anna qalbahu huwa dzakir wa huwa yasma'uhu. Sampai yang merasakan berzikir itu ternyata ruhnya, bukan lisannya. Nah, jadi pengamalan zikir jahar, pengamalan zikir dengan suara keras dan kencang itu menjadikan seorang pengamal zikir itu merasakan secara betul-betul bahwa ternyata ruhnya yang berzikir itu bukan lisannya. Ruhnya yang berzikir. Ternyata saya ini hanya mendengarkan ruh yang sedang berzikir saja. Nyaman, enak di situ teh. Ya. Jadi ruh yang berzikir, kita pendengar saja, ngedengerin ruh yang sedang berzikir, toh yang ngedengernya ruh juga sebenarnya teh. Nah, artinya ada kesadaran, efek dari zikir jahar itu, efek dari zikir dengan suara yang keras dan kencang itu, muncul kesadaran bahwa ini jasad, ini raga, ada yang mengendalikan, yakni ruh. Harakatul jasad biruh, wa harakatul ruh billah. Bergeraknya jasad kita itu karena geraknya ruh, dan bergeraknya ruh itu karena digerakkan oleh Allah. Sehingga ternyata zikir jahar itu menyingkap memori-memori jelek tentang kehidupan yang sering menjadi penghalang kita, penghalang seorang hamba dengan Allah. Maka sering-seringlah berzikir agar kita mampu mengenal diri kita. Setelah kita mengenal dengan diri, tentu kita akan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang sudah mengenal jiwanya, pasti dia akan mengenal Tuhannya. Demikian ya, sudah ya. Kalau mau tanya-tanya boleh tanya di kolom komentar, mau WA juga WA silahkan, mau inbox juga inbox silahkan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.